Pernah nggak sih lihat peta terus rasanya kayak lagi lihat bahasa alien? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas semua kode rahasia di dalam peta, biar kamu bisa bacanya selancar seorang ahli. Yaps, semua garis, simbol, dan warna ini emang bisa bikin pusing kepala. Rasanya kayak lagi mecahin teka-teki, tapi kita nggak dikasih petunjuk sama sekali. Tapi tenang aja, anggap aja setiap peta itu kayak pesan rahasia. Nah, di sini saya bakal kasih kamu semua kuncinya biar kamu bisa jadi pemecah kode yang andal. Yuk, kita mulai. Oke, kunci pertama. Ini nih yang paling dasar, tapi justru sering banget kita lewatin karena kedengerannya sepele banget. Judul peta. Judul itu ya ibaratnya spoiler utama dari sebuah peta. Dia yang pertama kali ngasih tahu, ini loh isinya. Jadi entah itu peta jalur pendakian Gunung Gede atau peta jaringan KRL Jabodetabek, judul langsung ngasih kita konteks besarnya. Oke, kita udah tahu apa yang dibahas peta. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar sih area yang digambar dan ke arah mana? Kita masuk ke kunci kedua, skala dan arah. Nah, ini dia rahasianya buat ngukur jarak beneran. Skala itu ibarat jembatan yang nyambungin gambar di kertas sama dunia nyata. Tanpa skala, ya kita cuma lihat gambar doang, bukan jarak yang sesungguhnya. Misalnya nih, kamu lihat skala 1:100.000. Artinya apa sih? Gampangnya gini, 1 cm di peta itu sama dengan 100.000 cm atau biar gampang, 1 kilometer di dunia nyata. Keren kan? Cuma modal penggaris, kita udah bisa ngukur jarak perjalanan. Praktis banget. Selanjutnya, arah atau orientasi. Biasanya ada panah kecil yang nunjuk ke utara. Anggap aja ini kompasnya si peta, yang mastiin kita tahu mana utara, selatan, timur, dan barat. Detail super kecil, tapi vital banget biar kita nggak jalan ke arah yang salah. Oke, kunci berikutnya, ini favorit saya nih. Kita bakal belajar bahasa visual dari peta. Anggap aja kita lagi mau belajar baca kamusnya. Kalau peta itu pesan rahasia, nah legenda ini buku kodenya. Wajib dibaca. Tanpa legenda, garis biru ya, cuma garis biru biasa. Tapi begitu kita cek legenda, oh ternyata itu sungai. Legenda inilah yang nerjemahin semua simbol jadi informasi yang kita pahami. Terus kenapa sih harus pakai simbol? Coba deh bayangin, kalau pembuat peta harus gambar tiap pohon di hutan atau tiap rumah di satu kota. Wah, petanya pasti bakal jadi rame banget, pusing liatnya. Nah, simbol itu jalan pintas cerdasnya, biar peta tetap rapi dan gampang dibaca. Secara umum, ada 3 jenis simbol utama. Simbol titik itu buat nandain lokasi spesifik kayak kota atau puncak gunung. Terus ada simbol garis buat sesuatu yang memanjang, ya contohnya jalan raya atau sungai. Dan terakhir, simbol area buat nandain satu kawasan, misalnya hutan, danau, atau sawah. Sip, kita masuk ke kunci terakhir. Ini dia nih, detail-detail kecil yang sering kelewat. Padahal ini yang misahin peta biasa dari peta yang luar biasa informatif. Sering lihat kan ada peta kecil di pojokan peta utama? Nah, itu namanya inset. Gunanya bisa 2. Bisa buat zoom in ke area yang rumit biar lebih jelas, atau sebaliknya, zoom out buat ngasih konteks. Misalnya, kita lagi lihat peta Pulau Bali. Nah, insetnya nunjukin di mana posisi Bali di peta besar Indonesia. Detail lain yang penting banget buat mastiin peta ini bisa dipercaya adalah sumber data. Dari mana informasinya berasal dan tahun pembuatan. Kenapa tahun itu penting? Ya karena peta Jakarta tahun 1990 sama peta Jakarta hari ini pasti udah beda banget kan? Informasi itu harus selalu relevan dan up to date. Nah, dengan semua kunci yang udah kita pegang, sekarang giliran kamu. Kamu sekarang punya semua alat yang dibutuhin buat naklukin peta manapun yang kamu temuin. Jadi, ingat ya, ada 6 langkah jitu ini. Pertama, baca judulnya. Kedua, cek skalanya. Ketiga, temukan arahnya. Keempat, intip legendanya. Kelima, kenali simbolnya. Dan keenam, perhatiin detail-detail kecilnya. Kalau kamu ikutin ini, dijamin peta nggak akan lagi jadi misteri. Intinya gitu, dengan semua kunci ini, peta yang tadinya kelihatan ribet dan bikin bingung, sekarang berubah jadi sebuah cerita yang jelas, jadi alat yang super berguna. Kamu jadi bisa melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana cara bacanya? Tapi, peta mana nih yang mau kamu pecahin kodenya selanjutnya? Coba deh, buka Google Maps atau cari atlas lama punya orang tua kamu. Atau lihat peta rute di stasiun. Dunia itu nunggu buat dijelajahi. Dan sekarang, kamu yang pegang kuncinya.